saudara-saudari yang terkasih, saya ingin membacakan surat dari Bapak Nunsius Apostolik Hierophilus yang menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira bagi Keuskupan Agung kita di Palembang. Saya akan bacakan dan mari kita dengarkan. Apostolik Nunciatura in Indonesia, Jakarta, 3 Juli 2021, Pesta Santo Yohanes Rasul, nomor 2377/2021. Yang mulia, melalui surat ini saya hendak memastikan kepada Anda bahwa Papa Suci Paus Fransiskus yang telah menerima pengunduran diri Anda karena alasan usia telah mengangkat yang mulia Monsinyur Yohanes Arudiono, Uskup Tanjung Karang, sebagai Uskup Agung Metropolitan Palembang yang baru. Berita ini dipublikasikan hari ini di Roma waktu tengah hari, yakni pukul 17 waktu Jakarta. Sambil menyampaikan keputusan kepausan ini, saya meminta agar Anda memberitahukan hal ini kepada semua imam, biarawan-biarawati dan umat beriman awam di keuskupan lokal Anda yang terpandang, sembari meminta mereka mendoakan Uskup Agung terpilih dan menyambutnya sepenuh hati sebagai gembala baru. Pada saat bersamaan, atas nama Bapa Suci dan dari lubuk hati, saya merasa sangat terhormat untuk mengungkapkan kepada Yang Mulia rasa syukur yang paling dalam atas pelayanan episkopal Anda yang panjang dan berbuah di Palembang. Pertama sebagai uskup auxiliar, lalu sebagai uskup, dan akhirnya sejak tahun 2003 sebagai Uskup Agung Metropolitan. Kecerdasan Anda, karunia rohani Anda, dan gaya kepemimpinan yang tentram telah banyak membantu Gereja Katolik di Sumatera Selatan untuk bertumbuh dalam jumlah dan kualitas. Bahkan dalam konteks yang tidak mudah, dikarenakan aneka tantangan yang mempengaruhi gaya hidup Kristiani. Semoga Allah memberkati Anda dengan berlimpah dan di tahun-tahun mendatang. Mohon terimalah Yang Mulia ungkapan persaudaraan saya yang aman. Salam damai dalam Kristus Sang Gembala baik. Monsinyur Hierophilus Nunsius Apostolik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu untuk memulai perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-14. Tuhanku di altar Tuhan Allahmu, bersihkanlah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan kita, guru kita, pulang kampung. Dia kembali ke rumahnya di Nazaret, tetapi kita bisa menebak apa yang terjadi di sana. Dia yang dikenal oleh banyak orang, tetapi ternyata dia tidak sungguh diterima oleh sebagian besar warga yang ada di sekitar rumahnya. Mengapa? Alasannya sederhana, karena Yesus anak tukang kayu, pendidikannya juga terbatas dan dianggap sebagai orang yang punya status tidak terlalu tinggi. Tetapi hari ini kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa pertama-tama yang ia kerjakan bukan untuk mencari namanya, tetapi untuk memuliakan Bapanya. Karena itu dia tetap mengerjakan hal-hal baik. Itulah sebabnya mengapa kita hari ini juga mohon rahmat, agar kita yang terkadang dikecewakan oleh orang-orang tertentu, kita tetap mempunyai hati untuk membantu orang lain, membantu orang-orang yang Allah kehendaki untuk kita sapa. Karena itu, di awal perayaan ini, mari kita mohon agar kita yang rapuh, yang seringkali jatuh pada dosa, kembali dikuatkan untuk terus mengerjakan hal-hal baik. Kita hening sejenak sambil merendahkan diri. Sambil menyesali semua kelemahan kedosaan kita, marilah kita juga mengakui di hadapannya semua dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami mengukurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pagi ini yang pertama dimohon dari Papa dan Mama Vanessa yang mengucap syukur atas campur tangan Tuhan untuk penyertaan anak mereka, Vanessa, yang telah menyelesaikan studinya, dan juga atas rahmat pekerjaan yang didapatkannya. Mereka juga memohon agar Tuhan dapat terus menjaga dan melindungi Vanessa di hari-hari mendatang. Permohonan dari keluarga Bapak Martinus Harun Gani
untuk memperingati 100 hari berpulangnya Bapak Sutopo Gani. Juga mengucap syukur atas kesembuhan Ibu Indarti Gani dan Ethan Raider dari sakitnya. Dan mengucap syukur serta mendoakan Bapak Martinus Gani dan Gisel yang berulang tahun. Yang ketiga, permohonan dari keluarga Samuel Timotius yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria atas kesehatan keluarga di masa pandemi. Dan yang terakhir, permohonan dari istri dan anak-anak untuk mengucap syukur atas ulang tahun suami Papa tercinta Gabriel Manek yang ke-55 tahun. Semoga selalu dalam berkat Tuhan di umur yang baru ini. Kita juga doakan Bapak Uskup Agung kita yang sudah menerima pengunduran resmi dari Vatikan, dan kita juga mohon rahmat bagi Uskup Agung yang baru yang akan segera datang pada waktunya, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Mereka adalah kaum pemberontak, tetapi mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kukatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Kepadamu aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam di surga. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Seperti mata
Marilah kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Simon, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?
Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, tentu saja setiap kali merenungkan kisah kepulangan Tuhan Yesus ke Nazaret, saya selalu diingatkan tentang rasa khawatir saya yang pernah mungkin juga saya sampaikan di sini beberapa bulan atau tahun yang lalu. Kekhawatiran saya karena saya diminta oleh pimpinan kembali ke tempat saya dibesarkan di kota Palembang. Ketika berita itu sampai ke telinga saya, wakil provinsial menyampaikan nanti bulan Oktober kamu pindah. Kemana Romo? Ke San Frades. Bacaan hari ini mengingatkan saya, seorang nabi tidak dihormati di mana-mana. Tidak dihormati di rumahnya gitu ya. Itulah kekhawatiran saya. Tetapi ternyata rahmat Tuhan bekerja berbeda, karena saya disupport oleh pimpinan, dipercaya untuk masuk ke dalam tempat ini, dan juga berjumpa dengan banyak orang baik, umat Allah yang begitu baik, yang menerima saya, sehingga perasaan takut itu tidak sungguh terjawab. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Nanti kita lihat jawabannya. Lalu pertanyaan yang juga muncul dalam diri saya, kalau berkaitan dengan pengalaman pertama tadi, rasanya secara pribadi kita akan jauh lebih mudah berbicara kepada orang yang hatinya terbuka kepada kita, yang punya kedekatan emosional, atau mungkin mengagumi kita, atau mungkin juga sudah bersahabat dengan kita cukup lama. Maka kita akan dengan mudah berbicara apapun, karena orang itu ya sudah sefrekuensi dengan diri kita. Tapi bayangkan kalau seandainya kita harus berbicara kepada orang yang baru, yang tidak mengenal kita, yang mungkin sudah mengetahui kita sejak kecil misalnya. Alah, orang dia dulu kayak gitu aja, sekarang mau ngomong gitu. Itu juga sebagian kecil dari ketakutan atau kegundah-gulanaan saya waktu itu. Saya nanti berjumpa dengan sebagian guru saya, sebagian, lalu akan mengatakan, mungkin dalam pikiran saya yang negatif ya waktu itu, walah dulu aja kayak gini kok jadi Romo gitu. Tetapi saya menemukan justru yang sebaliknya. Banyak guru-guru saya menjadi bangga karena ada sekian ribu anaknya yang pernah dia ajar, satu ini menjadi imamnya. Maka itu juga menjadi berkat buat saya ketika berjumpa dengan guru-guru saya, baik di SD maupun SMP, juga SMA, yang justru menerima saya sebagai muridnya, tetapi sekaligus imamnya. Saudari-saudara terkasih, ini pengalaman atau secuil permenungan saya mengingat masa lalu ketika saya akan ditempatkan di sini. Nah, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus yang pulang juga hari ini ke kota asalnya? Dikatakan tadi Tuhan Yesus pada hari Sabat dia mengajar, ya seperti sekarang inilah. Sedang mengajar, tiba-tiba orang langsung teringat, loh, Yesus ini kan anaknya tukang kayu.
Bahkan yang paling kasar tadi disebut sebagai anak Maria. Kita harus tahu budaya Yahudi, jarang sekali perempuan itu disebut namanya. Yang biasa disebut adalah suaminya. Kalaupun dia disebut namanya, biasanya dia belum menikah. Seperti Marta, Maria, itu disebut namanya. Tetapi kalau sudah menikah, biasanya disebut adalah nama suaminya. Seperti di Indonesia lah, misalnya nyebutnya Pak Martinus, Bu Martinus, Pak Kus, Bu Kus gitu ya. Jadi jarang sekali nyebut nama sang istri, meskipun kadang-kadang juga bisa disebut. Lalu mengapa Yesus pulang dan tidak diterima? Karena dia adalah anak tukang kayu. Profesi yang waktu itu tidak cukup bergengsi. Kalau zaman sekarang, tukang mebel itu bergengsi karena duitnya bisa banyak. Bisa membuat ini, membuat itu. Tapi zaman itu enggak. Maka status Tuhan Yesus juga diketahui. Kita tahu Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang. Dia juga adalah anak orang miskin. Terbukti dalam dalam Injil Lukas dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu masih bayi, yang dipersembahkan adalah 2 ekor anak burung tekukur. Kalau dia adalah anak orang kaya, dia wajib menyerahkan anak domba. Itu ketentuan dari bangsa Israel. Jadi kalau misalnya ada orang kaya menyerahkan kepada bait Allah itu anak burung tekukur, dia mendustai Allah. Yosef membawa Yesus ke bait Allah dan kemudian mempersembahkan 2 ekor anak burung tekukur. Tanda bahwa keluarga ini keluarga yang sederhana, bahkan miskin. Yesus tidak cukup terpandang karena statusnya. Maka bayangkan kalau seandainya Yesus itu anak orang tajir gitu ya, melintir, anak sultan gitu. Mungkin orang akan ngelirik, wah ini bener nih, hebat nih orang ini. Orang akan kagum. Nah persoalannya dia adalah anak orang yang tidak diperhitungkan dalam tempatnya. Sehingga dia tidak cukup leluasa ketika pulang ke rumah mau nilik ibunya, Bunda Maria, bersama dengan murid-muridnya, ya biasalah kalau Romo-romo juga kalau saya dari tugas di Jakarta atau di Lampung pas cuti ya pulang ke rumah orang tua, wajar. Tetapi Yesus pulang ke situ justru mendapat perasaan kecewa dari sebagian besar orang-orang yang tinggal di tempatnya. Sebagian besar. Mengapa saya katakan sebagian besar? Karena ada sebagian kecil yang tetap menerima Yesus. Buktinya apa? Yesus masih mau menyembuhkan beberapa orang. Karena orang tidak mungkin disembuhkan kalau tidak percaya. Orang tidak akan mau datang kepada seseorang kalau dia tidak percaya. Disinilah kita bisa melihat ternyata meskipun sebagian besar orang tidak cukup menganggap Yesus yang pulang saat itu, tetapi masih ada orang yang menaruh kepercayaan kepada Yesus. Disinilah Yesus tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Disembuhkanlah orang-orang itu. Saudari-saudara terkasih, Yesus bekerja tidak untuk popularitas dirinya. Jangankan hal yang kecil, hal yang besar dia pun tidak buat untuk popularitas dirinya. Contoh, ketika iblis menggodai Tuhan Yesus untuk terjun dari bumbungan bait Allah yang tingginya luar biasa, terjun ke bawah, disaksikan oleh banyak orang sehingga nanti orang bertepuk tangan, tidak dicari, meskipun dia bisa. Jangankan turun, naik saja bisa kok, tanpa pakai ilmu jampi-jampi atau dia bisa naik ke surga, menembus batas langit. Jadi jangankan turun, naik saja bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya. Yang dia ingin tunjukkan kepada kita semua dan para muridnya adalah bagaimana memuliakan Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus sekali lagi dia tidak mengejar apa yang menjadi keinginannya, tetapi mengejar apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Bapa itu melihat hati putranya yang penuh dengan cinta, maka meskipun tidak banyak orang yang suka, Bapaknya tetap menyertai dalam segala situasi. Saudari, saudara terkasih, bagaimana kita bisa merefleksikannya bagi kehidupan kita dengan bercermin dari apa yang Tuhan Yesus buat. Tuhan Yesus dikecewakan di rumah asalnya sendiri, tetapi dia tetap mengerjakan hal-hal yang baik.
Kita pasti juga pernah mengalami perasaan tidak diterima, entah oleh teman sekolah, karena mungkin saja di antara kita ada yang pernah dibully di sekolah, misalnya dikata-katain, sipit, atau seperti saya, hitam gitu, kurus ceking dan sebagainya. Karena anak-anak itu kan, maaf kalau bahasa saya yang pernah saya katakan, itu tidak punya otak. Dia kalau mau ngeledek temannya atau membuli itu seenak perutnya saja. Jadi tidak pakai otak, pakai perut. Jadi orang bilang saenak utele dewe. Nah itu. Karena anak-anak tidak punya otak. Sehingga dia tidak sadar bahwa dengan membuli teman-temannya itu sebenarnya dia melukai dan bisa merusak kepribadian teman-temannya. Dia kurus, dijauhin dari pergaulan. Dia berbeda, dia dijauhi dari kelompok temannya. Nggak pakai otak. Karena dia tidak tidak berpikir ke masa depan bahwa itu akan menjadi bencana untuk orang yang dibully. Kita, sekali lagi saya katakan, mungkin di antara kita pernah mengalami satu atau dua hal tentang ketidakpenerimaan orang lain kepada kita. Bisa saja ada beberapa alasan. Yang saya temukan ada dua, mengapa kita tidak diterima. Yang pertama, karena mungkin kita pernah berbuat tidak baik sehingga akhirnya kita ditolak. Entah ya mereka yang di penjara misalnya. Kemudian orang yang pernah berbohong berulang-ulang, lalu kemudian orang menjadi malas karena kita pernah berbuat tidak baik. Atau yang kedua, kita tuh berbuat baik tetapi ada orang yang memang tidak suka. Sehingga apapun yang kita buat meskipun itu baik tidak akan pernah masuk dalam hatinya karena memang tidak suka. Hati orang itu sudah dikunci dengan kebencian. Dan inilah yang juga dialami Tuhan Yesus tadi. Orang tidak suka karena kecewa. Yesus itu orang miskin, kok mau diterima sebagai Mesias? Enggak mungkin lah. Mesias itu harus punya kekayaan, harus punya power, punya pengaruh gitu. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi sekali lagi kita bisa tidak diterima karena dua hal tadi. Karena kita pernah berbuat tidak baik, atau karena orang memang tidak suka dengan kita, sehingga apapun yang baik yang kita buat tidak akan pernah diterima. Menjadi baik itu adalah suatu keharusan, keniscayaan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Apapun kesulitan kita, kita terus berusaha berbuat baik, meskipun hati terus bergemuruh, bergumul, karena kita tetap manusia yang membutuhkan pendamaian dengan situasi yang berat. Contoh PPKM yang ada di Jakarta sekarang, banyak orang mungkin akan berteriak-teriak. Tetapi bagi orang yang bisa menerima, ini kebijakan yang dipandang perlu untuk menyelamatkan semakin banyak orang. Meskipun ada orang-orang yang ngomel-ngomel dalam hatinya. Seperti kita juga, kalau kita sudah berbuat baik dalam pelayanan, berbuat baik di lingkungan, berbuat baik bagi keluarga, kadang-kadang kita masih saja mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang-orang. Papa dan mamanya sudah bangun pagi-pagi, anaknya malah marah-marahin, papa jahat gitu. Sudah kerja susah payah, mati-matian, pulang ke rumah, nggak ditemuin oleh anaknya. Itu juga sesuatu yang menyakitkan. Istrinya sudah masak yang enak buat sang suami, malah suaminya makan di luar. Atau misalnya suaminya sudah bekerja dengan sekuat tenaga, istrinya masih ngomel, gajinya kurang gitu. Sekali lagi banyak sekali hal-hal penolakan yang bisa muncul. Maka kalau kita betul-betul merasa diri sebagai anak Allah, kita bisa mengungkapkan rasa syukur dan mengerjakan banyak hal demi kemuliaan Allah. Orang yang baik selalu mengerjakan hal-hal baik karena ada perasaan syukur dalam dirinya, karena dia juga harus memuliakan Allah, dan kita yakin bahwa dengan melakukan hal-hal itu kita akan selalu dilindungi. Kendati kita akan diserang dengan begitu banyak kritikan pedas, hujatan, cemoohan, bahkan ketidaksukaan, kita akan terus dilindungi dan kita akan terus dipercaya Allah menjadi pembawa berkat. Mengapa demikian? Karena kalau manusia memandang rupa, kata pemazmur, Allah memandang hati.
Manusia bisa melihat rupa, entah statusnya, rasnya, pendidikannya, kemampuannya, dan sebagainya. Tetapi Allah melihat hati seseorang. Maka mari kita terus berbuat baik, karena itu yang utama. Tidak perlu mencari pujian dari banyak orang, yang penting nama Allah dimuliakan, karena kita bersyukur kita sudah memperoleh keselamatan. Saya melihat dalam bacaan kedua yang sangat bagus kalimat Tuhan. Tuhan bersabda, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kadang-kadang kita mengeluh dalam doa, Tuhan kenapa kok aku sudah berbuat baik tetapi masih saja ada orang yang membenci aku. Tuhan mengapa aku sudah berbuat yang baik tetapi masih saja ada orang yang tidak suka denganku. Aku malas Tuhan. Berbuat baik juga tidak mendapatkan keuntungan. Maka dengan ungkapan Paulus ini sangat indah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita justru Allah ingin bekerja supaya kita menjadi tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang militan seperti Tuhan Yesus. Saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu yang tidak jauh dari kata yang tadi saya ungkapkan, Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat rupa, Allah melihat hati kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembahmu, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Menyadari kasih Allah yang senantiasa mencintai kita, mari kita
ungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan kebaikan serta karya keselamatan Allah, meskipun kita mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa, agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabda-sabdanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga kita tetap setia dalam mewartakan karya keselamatan Allah, meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama keluarga-keluarga yang hadir saat ini dan khususnya dalam intensi-intensi misa secara khusus untuk campur tangan Tuhan bagi Ananda Vanessa untuk studi dan pekerjaannya, untuk kesembuhan Ibu Indarti, Gani, dan Ethan Raider dari sakitnya, juga untuk ulang tahun bagi Bapak Martinus Gani dan Gisel, juga campur tangan-Mu ya Tuhan untuk kesehatan keluarga Bapak Samuel Timotius melalui perantaraan doa Bunda Maria, dan juga untuk syukur atas ulang tahun Bapak Gabriel Manek, dan juga kami mohonkan rahmat belas kasih-Mu bagi Bapak Sutopo Gani yang telah Kau panggil. Semoga segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan, kami juga bagikan kepada orang-orang yang Kau cintai, dan semoga ungkapan syukur ini terus mengalir dalam hidup kami untuk merasakan setiap kebaikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga berkenan kepadamu, bersihkan kedosaan dan sucikan dari dosa-dosa. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani putramu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya. Terimalah juga setiap usaha karya pelayanan Bapak Uskup Agung kami yang saat ini sudah resmi mengundurkan diri, dan semoga Uskup Agung kami yang baru juga akan terus melanjutkan karya keselamatan-Mu bagi keuskupan kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harap. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius dan Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya untuk Bapak Sutopo Gani, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadirannya kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta dalam membangun dunia, sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Satu, petugas liturgi minggu depan, hari Minggu biasa ke-15, tanggal 11 Juli jam 7 pagi. A. Lektor Florence Wiko. B. Pemazmur Bapak Ferry Salim. C. Petugas tata laksana dari CFM. D. Kor gabungan dari lingkungan Agnes dan lingkungan Angela. E. Organis Marisa. 2. Pertemuan pertama untuk semua peserta pelajaran Sakramen Krisma dijadwalkan hari ini, Minggu, tanggal 4 Juli 2021 jam 9 pagi di gereja dengan acara pengarahan umum, pengenalan tim pengajar, pembagian kelas, dan lain-lain. Saudara-saudari yang terkasih, tetap setia menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga 2B, berdoa dan bahagia. Mengikuti dan mentaati seluruh imbauan pemerintah, termasuk juga untuk menerima vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudari-saudara terkasih, atas kehadirannya doa bersama secara protokol kesehatan, saya ucapkan terima kasih untuk semua kebersamaannya. Dan tentu saja terima kasih kepada para petugas liturgi yang mempersiapkan diri, adik-adik misioner, lektor dan pemazmur, prodiakon, dan kor dari PD, terima kasih untuk lagunya juga yang menjadi tata laksana PD, dan multimedia, Satgas yang selalu memantau dan memberikan evaluasi untuk kegiatan ibadah kita. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan rencana gereja paroki untuk mengadakan penerimaan sakramen Krisma. Tentu saja kita terus mengevaluasi diri karena berkaitan dengan pandemi yang sekali lagi belum menjadi endemi tetapi menjadi pandemi yang masih berkepanjangan. Kita tetap ingin selalu mengevaluasi, maka gereja selalu melihat kondisi keadaan negara, wilayah, dan juga himbauan-himbauan. Untuk para peserta calon penerima sakramen Krisma, mudah-mudahan juga bisa mengerti. Karena sekali lagi para pelayan gereja selalu memikirkan keselamatan, selalu memikirkan bagaimana cara bisa memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya selama masa pandemi yang berat ini. Maka pertemuan hari ini sebenarnya menjadi pengarahan pertama untuk mencari informasi dari peserta, karena sekali lagi ada situasi yang selalu harus dievaluasi. Maka tidak bisa mengatakan ya payah, ya begini, ya semua butuh dinamika yang tidak mudah. Maka mudah-mudahan para peserta juga bisa mengerti kesulitan para pelayan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya materi ya, tetapi juga bagaimana setiap peserta itu bisa dilayani sebaik mungkin dengan tidak menjadi takut. Itu yang paling penting. Nah, maka mudah-mudahan para peserta bisa mengerti. Lalu yang kedua, berkaitan dengan
penggunaan tata perayaan Ekaristi 2020 yang sudah disahkan dan yang pasti akan definitif dipakai bulan November mendatang. Dan selama masa transisi saya akan memakai tata perayaan ini, tetapi ada bagian-bagian yang tetap saya akan pakai untuk memudahkan umat. Contohnya seperti lagu Anamnese tadi. Setiap kali kita makan roti ini, lagu itu sudah tidak ada lagi. Tapi demi memudahkan, karena kita belum belajar, maka bagian Anamnese saya pakai yang kita sudah kenal dulu. Tetapi untuk doa-doanya, dalam doa syukur agung, saya sudah menggunakan tata perayaan yang baru. Maka tadi muncul, terimalah dan makanlah kamu semua. Itu yang saya baca dari tata perayaan yang baru. Maka untuk memulai, maka butuh sosialisasi. Maka dalam minggu minggu depan dan sebagainya, akan terus diingatkan tentang beberapa hal, dan kemungkinan nanti saya akan minta kepada seksi liturgi, misalnya minggu ini kita mau pakai ini, maka belajar dulu. Khusus misalnya anamnesenya, atau khusus buat jawaban bacaan Injil, karena ada yang berubah, nanti kita lihat. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ritus pembuka. Ritus pembuka itu umat diundang untuk berdiri sampai dengan nanti doa pembuka atau doa kolekta. Sekarang namanya doa kolekta. Tetapi pada bagian pernyataan tobat dan Tuhan kasihanilah, kita tetap berlutut. Saya ulangi, kita berdiri pada waktu imam masuk bersama dengan lagu yang dipimpin oleh kor sampai dengan doa kolekta atau doa pembuka yang lalu ya, doa kolekta. Tetapi pada bagian Tuhan kasihanilah dan pernyataan tobat kita berlutut. Meskipun dalam video-video tertentu ada yang berdiri, tetapi kita membiasakan berlutut. Mengapa? Karena berlutut adalah simbol perendahan diri, ketidaklayakan. Maka ini yang ingin saya ajak pada umat Allah di sini. Untuk ritus pembuka, sepanjang perayaan kita berdiri, kecuali pernyataan tobat, saya mengaku atau apa, dan Tuhan kasihanilah. Kemudian kemuliaan, kita berdiri. Bagi yang tidak punya bantalan, maka dia bisa duduk atau dia bisa berdiri. Nah itu, maka kalau ada bantalan, kita berlutut. Kalau nanti tidak ada bantalan, atau berdiri atau duduk. Tetapi kalau misa harian biasanya berdiri. Kalau misa harian di kapel biasanya berdiri. Kemudian itu bagian liturgi atau ritus pembuka. Bagian liturgi sabda tidak banyak berubah, kecuali nanti jawaban pada terpujilah Kristus. Kita akan agak sedikit kewalahan karena kita harus menyesuaikan, tidak masalah, karena kita juga akan belajar pada waktunya. Dalam liturgi sabda, khusus bagian umat ada yang berubah begini. Maaf kalau saya juga agak belibet karena saya juga baru belajar. Bagian imam atau diakon sama, demikianlah sabda Tuhan. Nah ini yang nanti bisa keseleo, karena umat notasinya sangat berbeda. Maaf ya. Terpuji, mana ya? Lala sila sol sol lala. Terpujilah Kristus. Beda banget ya, tapi tidak apa-apa. Masih ada sekian bulan kita untuk belajar. Keliru-keliru gak apa-apa. Eklesia suplet. Kalau kita keliru, gereja akan menyempurnakan. Maka nanti seksi liturgi akan membantu kita untuk membiasakan ini pelan-pelan seperti tahun 2005 yang lalu. Lalu bagian liturgi, masih liturgi sabda, menegaskan kembali bahwa dalam aku percaya, kredo, kata yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, kita membungkukkan badan. Itu sudah terjadi, tetapi masih banyak yang kadang-kadang lupa karena otomatis. Pada hari raya Natal dan hari raya Kabar Sukacita, kita berlutut. Seperti yang pernah saya jelaskan, tapi sekarang ditambahkan Hari Raya Kabar Sukacita. Kalau dulu hanya Natal, sekarang ditambah dengan Hari Raya Kabar Sukacita. Mengapa? Misteri inkarnasi.
Allah yang menjadi manusia, merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka pada 2 hari raya itu kita akan berlutut. Lalu ada kata yang mudah-mudahan sudah dibiasakan, yang hidup dan yang mati. Kalau yang dulu-dulu, yang hidup dan mati. Jadi ada kata yang hidup dan yang mati. Mudah-mudahan nanti bisa diingat. Liturgi Ekaristi ada yang berubah sedikit. Berdoalah saudara-saudari, mungkin sudah dibuat di sini, tapi kadang-kadang saya tidak memperhatikan karena saya sedang fokus. Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah. Nah, pada saat imam mengatakan berdoalah saudari-saudara terkasih, umat berdiri. Biasanya mungkin ada yang duduk, tetapi umat berdiri karena kita mau menghunjukkan bersama-sama. Itu liturgi Ekaristi. Dan dalam liturgi Ekaristi, seperti yang tadi saya katakan, ada anamnese yang berubah total. Ada 3 rumusan yang dipakai, 3 atau 4 ya, saya lupa. Tetapi di beberapa rumusan itu ada beberapa pola lagu yang berbeda. Rumusannya sama, tapi pola lagunya berbeda. Maka ada sekitar 6 atau 7 ya, saya lupa ingat untuk menghitung. Lagunya sangat baru, maka kita akan pelan-pelan untuk menyesuaikan, karena sekali lagi kita berubah bersama-sama sesuai dengan gereja. Itu anamnese. Lalu soal doa damai. Doa damai tadi memang sudah dialihkan kepada imam. Kalau Monsinyur Aloysius dulu mengajak umat, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami gitu ya, karena Bapak Uskup mengajak itu. Maka nanti kita akan melihat bahwa rumusannya sangat berubah seperti yang tadi saya doakan, dan itu untuk imam, tapi nanti kita bisa lihat bersama-sama. Dan jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi ada yang perubahan. Maka tadi umat agak bingung, loh kok kalimatnya berbeda, karena doa damai itu memang ada perubahan rumusan. Itu dalam liturgi Ekaristi. Lalu yang terakhir dalam ritus penutup. Nanti imam akan menyapa umat dengan perubahan rumusan. Biasanya setelah memberikan berkat, perayaan Ekaristi telah selesai, syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Di dalam TPE yang baru ini, itu romo saja, umat tidak usah bingung karena jawabannya sama. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai, atau pergilah mewartakan Injil Tuhan, atau pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan segenap hidupmu. Itu rumusan dari imam. Yang berbeda nanti adalah jawaban dari umat, khususnya dalam lagu. Kalau diucapkan sih aman, syukur kepada Allah, tetapi nanti kok dalam lagu ada sedikit perubahan. Nanti kita belajar bersama. Itu saja. Oh ya, ketika imam memberikan berkatnya seperti yang sudah dibuat oleh sebagian orang, gereja mengajak untuk menundukkan kepala. Jadi bukan berlutut tapi menundukkan kepala ketika imam akan memberikan berkat. Saudara-saudara kasih, itu saja mungkin informasi awal di dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, supaya nanti kita bisa menyesuaikan beberapa hal, baik ritus pembuka seperti yang tadi saya katakan, liturgi Ekaristi, liturgi Sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan mari yang terakhir kita mendoakan Bapak Uskup kita. Sekarang Monsinyur Aloysius Sudarso disebut emeritus, artinya ya sejenis pensiun gitu ya. Jadi tapi sebutannya dalam gereja Uskup emeritus. Kita berdoa agar beliau tetap sehat, agar tetap bisa menjadi pendoa buat kita. Dan nanti Uskup Agung yang baru, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang saat ini ada di Tanjung Karang, juga bisa tetap menggembalakan umat Allah yang lebih besar. Karena di Lampung itu hanya terbatas, sedangkan di kapal ini sangat luas, 3 provinsi kita tahu. Itu, dan yang jelas kalau ada pertanyaan, Romo, kalau gitu nanti Monsinyur Emeritus tinggal di mana? Itu pilihan beliau mau tinggal di mana.
Mau kembali ke kongregasi boleh, mau tinggal di sini boleh, itu urusan beliau. Maka imam tidak punya hak untuk mengatur Bapak Uskupnya. Itu saja katekese pendek tentang kalau sudah pensiun Bapak Uskup kemana gitu ya. Itu urusan Bapak Uskup. Nanti kita mendengar kabarnya saja. Mari sekarang umat Allah terkasih, kita berdiri, kita menyambut dan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.